Halo, apa kabar? Ini merupakan pilot episode atau kita sebut aja episode 1 untuk channel Transit Lounge. Jadi, channel ini isinya ada gue tentunya sebagai host yang ngajak ngobrol beberapa orang teman, kerabat, bahkan bisa aja teman jauh gitu yang mau kita ajak berbincang dan punya kisah-kisah inspiratif mungkin yang kita nggak tahu, siapa tahu kita nggak kepikiran, tahu-tahu bisa terinspirasi dengan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka. Nah, di sini tujuannya mau ngobrol-ngobrol ringan dan sampai berat juga nggak apa-apa, tergantung sikon. Tentunya tujuannya buat konstruktif ya, pemikiran kita untuk merubah mindset tertentu yang mungkin keliru di dewasa ini. Nah, lalu nggak lama lagi gue akan invite teman gue ini, doi, namanya Ade. Ade, dia lagi tinggal di Belanda. Kita mau ngajak ngobrol keadaan di dunia ini, khususnya lagi terserang pandemik coronavirus disease COVID-19. Di sini juga lagi bulan puasa ya, lagi di awal Mei 2020. Yuk kita coba invite you. Bentar. Hey, nggak kedengeran nggak suaranya? Halo, suara aman? Aman ya. Gue sambil jalan ya. Gue mau ke Oke. market soalnya hari Sabtu lagi market lagi buka di sini. Dan ada beberapa makanan Indonesia. Jadi ya kalau pas lagi kangen makanan Indonesia ya udahlah ke market ada yang jual gitu. Market apa namanya? Ada namanya nggak? Ini sih kayak cuman Saturday market gitu. Jadi kayak bazar lah. eh Lu tau kan kalau misalkan di Indo kan kita kayak ada Car Free Day itu hari Minggu. Nah, di sini tuh Hmm. nggak Car Free Day, cuman kayak pasar tumpah gitu. Jadi setiap hari Sabtu gitu. Oke, oke. Cuacanya aman ya? Cuaca aman. Kalau tadi prediksi cuaca sih bakalan hujan, tapi ternyata nggak kok. Matahari masih ada, cuman memang dingin dingin. 10 nggak 11 derajat, real feel-nya 8. Jadi masih meskipun udah masuk ke spring, tapi masih dingin. Oke, jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, pengen tahu Mm-mm. dulu, gue lagi ngajak ngomong siapa gitu kan, biar Oh, oke. positioningnya jelas. Coba gue tanya ya. Mhm. Eh, Ya, 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 ya. eh, Gini, coba gini deh gue mau cerita dulu. Dulu tuh kan gue ini seorang freelance videographer ya, khususnya mungkin posisi sutradara. Ada ini Mm-mm. kerja di agensi di Jakarta. Ya udah kita Mm-mm. sering berpartner untuk kerjain beberapa video brands. Terus lu mulai cabut ke Belanda di tahun berapa ya? Gue rada lupa. 2018 tuh gue pindah ke sini. 2018 ya udah. Nah, jadi Ade udah di Belanda 2 tahunan ini. Coba Mhm. Dek, boleh cerita lo itu dari awal apa ya istilahnya lulus kuliah tuh profesinya apa sampai sekarang tuh jadi apa gitu. Milestone lo apa gitu. Oke, Ya. gue tuh orang yang selalu punya target dalam hidup gitu. Jadi segala sesuatunya tuh udah ada listnya gue harus apa gitu. Jadi gue tuh punya 30 list before 30 gitu. Cakep. Nah, gue gue dari gue lulus kuliah, terus gue kerja di beberapa multinational agency, juga national agency ya di Indonesia. Kalau lo mau sebut nggak apa-apa ya, Uh, terserah. Kalau mau sebut. Oke, okay. Gue kerja di Densu, di BDO, terakhir tuh di Arawinda. Uh, Tempat kerja gue yang terakhir tuh it's really amazing gitu. Maksudnya enak banget. Cuman at that point, waktu gue reaching umur 28 tahun, gue tuh ngerasa gue udah masuk zona nyaman gitu. Hmm. Dan kebetulan di saat itu juga ada beberapa
uh, list gue yang sebelum umur 30 tahun tuh belum terrealisasi. Salah satunya itu nerusin kuliah, pindah ke luar negeri, study gitu kan, pindah ke luar negeri, study, terus baca banyak buku dan semacamnya, dan semuanya dari 30 list itu semuanya tercapai gitu. Sampai saat ini di Belanda, sampai dengan hari ini berniat untuk ya living for good di sini di Belanda. Ya gitulah. Dan delalah ya, tadinya tuh Belanda bukan negara yang jadi tujuan. Jadi gini, waktu pas apply itu gue sempat diterima di beberapa universitas kayak di Belgium, di Jerman, di Berlin. Dek, kalau lo saya lagi ngos-ngosan berhenti dulu nggak apa-apa gitu, atur nafas. Jeda-jeda. Ini nggak ngos-ngosan sih. Ini nggak ngos-ngosan sih, cuman dingin. Jadi. Iya, lo hati-hati juga lo jalan ya. Takutnya meleng. Hati-hati. Aman. Di sini tuh angin Belanda tuh nggak, angin Indonesia tuh nggak ada cuil-cuilnya angin Belanda gitu. Bahkan di student Indonesia tuh tahu gitu kalau angin Belanda itu bisa menghempaskan kenangan mantan karena saking dingin banget, dan itu tuh nusuk gitu. Sumpah. Itu anekdotnya. Anyway, balik lagi. Gue sempat diterima di beberapa universitas, tapi karena gue ngambilnya MBA, which is rata-rata sekolahnya private, jadi beasiswa juga nggak banyak nih. Artinya private ketika beasiswa ya? Private maksudnya? Private itu swasta. Oh, swasta. Ya benar. Swasta. Jadi gue diterima di Belgium, gue diterima di Italia, gue diterima juga di Jerman. Tapi beasiswanya tuh ya studi MBA emang mahal ya, Bo, gitu. Jadi di atas 45.000 semua lah gitu. Oh iya, gue juga diterima di HSSC Paris. Cuman dengan beasiswa 50% aja itu masih gede banget. Gue masih harus bayar sekitar 20.000 euro. Oke, gue punya tabungan tapi nggak sebanyak itu. Dan gue juga mikir, artinya ketika gue kuliah kan gue nggak kerja, gue nggak ada pemasukan dong. So terakhir banget di tahun 2018 awal, malah bulan Januari tuh kampus gue di Maastricht itu dia ngasih kayak special offer buat orang-orang Indonesia gitu. Jadi ada namanya Orange Tulip Scholarship gitu. Beasiswanya tuh lebih gede dibandingkan universitas-universitas yang lain. Alhamdulillah gue keterima. Ya udah, dari situ udah deh. Kenapa sih gue tadinya nggak mau Belanda, karena kayak yalah tujuan orang Indonesia kuliah di Belanda tuh kayak nomor 1 gitu, kayak tujuan kuliah sejuta umat orang Indonesia tuh Belanda gitu. Dan gue juga ujungnya banyak orang Belanda. Tapi ternyata ketika lu di Belanda itu tuh jadi blessing banget karena banyak orang Indonesianya. Jadi lu nggak akan terlalu ngerasa sendirian banget gitu. Jadi kayak serasa punya kampung di Eropa juga ya. Iya, dan di sini tuh banyak banget orang keturunan Indonesia juga yang masih bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa sehari-hari yang gue pakai itu masih bahasa Inggris, pastinya tetap bahasa Inggris, bahasa Inggris, Belanda sedikit-sedikit, sama bahasa Indonesia gitu. Nih, ini oke, gue mau sedikit cerita tentang anyway, 30 list before 30 gue itu tercapai semuanya. Dan waktu pas sekarang abis selesai lulus. Berapa sekarang? Udah 32, Bo. Oke. Udah 32. Gitu, ndak? Iya. Baik. Nah, lu nih di kota apa gitu? Terus sosiologi atau di kota lu sama mungkin di kota lain di Belanda tuh ada perbedaan nggak sih? Misalnya kalau di Indonesia kan ya Aceh mungkin beda, Bali beda, Papua beda. Soalnya gimana? Apa sama aja? Kok setiap kota di Belanda itu beda-beda, gue harus bilang. Kayak misalkan Amsterdam tuh kota besar gitu, dan pasti orang Indonesia juga lebih banyak, tapi lebih banyak di Den Haag gitu. Arsitekturnya juga setiap kota itu beda. Cuman karena gue tinggalnya lebih di South, jadi kayak di ujung Belanda bagian selatan,
itu tuh gue berbatasan sama Jerman dan Belgia. Dari segi, jadi gini, gue tinggal di kota Heerlen. Tadinya gue tinggal di Maastricht. Kenapa gue pindah dari Maastricht ke Heerlen? Karena Maastricht itu kota sejarah banget. Jadi Maastricht itu bisa dibilang kota tertua di Belanda. Kotanya itu dari segi bangunan tuh perpaduan Prancis sama Jermannya tuh kental banget. Kalau di Amsterdam itu ya bangunan Belandanya tuh lebih kental gitu. Nah, gue tinggal di kota di Maastricht waktu pas sekolah, terus gue pindah ke Heerlen karena pacar gue tinggalnya di Heerlen, basically. Nah, kaitannya sama pandemik, jadi gue tuh baru lulus bulan Februari kemarin. Gue udah tinggal tanda tangan kontrak nih. Nah, di hari pas gue tanda tangan kontrak, harusnya gue ketemu, enggak deh. Beberapa hari sebelum gue harusnya tanda tangan kontrak, Perdana Menterinya itu ngasih informasi bahwa Belanda semi lockdown. Gitu. Itu, Jadi oke, gue boleh tahu nggak dari Belanda itu atau khususnya di kota lu tinggal sekarang dalam masa pandemik ini ada perubahan fase apa aja nggak sih? Lu dari awal bulan, mungkin dari bulan apa tuh terjadi? Misalnya kalau di sini kan Indonesia ada PSBB, mungkin lu ada lockdown, ada semi lockdown tuh di sana awalnya gimana fasenya sampai lu saat ini tuh gimana? Gue lihat lu keluar rumah nih tanpa masker atau gimana? Bisa cerita nggak? Oke, jadi gini, orang di Belanda itu slow banget ya ketika semua orang udah mulai, bahkan ketika Italia udah reaching lumayan banyak korban gitu, Belanda tuh masih, udahlah nggak usah terlalu ribetin gitu. Nah, jadi memang semuanya tuh apa ya? Gue bisa bilang nggak terlalu heboh sih. Kalau misalkan di Indonesia gue nggak tahu sih, tapi kayak dari segi berita tuh gue baca kayaknya panik banget gitu. Belanda sih nggak terlalu ya gitu. Terus proporsi beritanya juga sebanyak proporsi berita tentang COVID ya itu tuh nggak sebanyak di Indonesia sih kalau gue lihat gitu. Di sini tuh langsung waktu pas Rutte itu Prime Minister sini, Prime Ministernya bilang kita akan semi lockdown, nggak lockdown 100% ya, dalam arti jadi masih bisa tuh kayak orang-orang tuh keluar rumah masih oke untuk jalan itu masih nggak apa-apa. Terus untuk apa namanya ke supermarket masih oke, ke apotek masih oke, rumah sakit buka. Nah, gue tuh sempat beberapa minggu lalu sih, gue tuh sempat ke Maastricht. Maastricht itu satu kota yang bisa dibilang bukan penderita, tapi yang dinyatakan positif tuh lebih banyak. Balik dari Maastricht itu, gue sempat demam. Nah, tapi di sini tuh kan gue langsung telepon dokter ya, karena nggak bisa langsung ke rumah sakit, harus bikin appointment. Semuanya itu by appointment gitu. Waktu pas gue telepon, dan di sini mereka nggak ngebolehin gue keluar. Gue bener-bener lockdown di rumah 14 hari. Kalau seandainya gue butuh apa-apa, gue tinggal kirimin email karena ada volunteering gitu. Jadi kalau misalkan gue butuh, misalkan gue bilangnya gue butuh beras, bla 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 bla, akan ada orang yang gue nanti akan dikirimin ke tempat gue gitu. Gue tinggal bayar online aja. Nah, tapi ketika gue bilang ke Husart itu GP gue bilang GP apa itu deh? Ini apa? Awam nih kita. General practitioner, dokter apa? General practitioner, dokter lah gitu. Dokter umum loh, ya. Dokter umum. Nah, gue tapi kemarin itu sempat ke Maastricht. Nah, di Maastricht itu habis itu gue agak sedikit demam 14 hari. Gue selama 14 hari itu setiap hari gue ditelepon. Karena mereka juga bilang kita nggak akan mengizinkan lu ke Husart, ke klinik gitu, kayak puskesmas lah gitu. Kita nggak akan mengizinkan, tapi kami akan pantau lu setiap hari gitu. Kita akan telepon kondisi lu kayak gimana, dan gue cuman disuruh minum paracetamol, Bo. Terus akhirnya sama vitamin C. Sempat ngecek yang untuk positif atau negatifnya nggak sih sebenarnya? Enggak. Biasa Karena aja. setelah 14 hari enggak. Jadi setelah 14 hari gue nggak ngerasa demam lagi, gue nggak nyesek nafas, udah nggak ada simptom. Dokter bilang no, that's fine, you will be okay. Dan kita udah nggak telepon lagi ya karena lu udah sehat. That's it. Oke, berarti Gitu. dari Ini awal. gue udah ada.
Iya. Dari awal ya gitulah. Iya, dari awal Belanda emang semi lockdown berarti. Ya. Ada perubahan Semi fase nggak? lockdown, semi lockdown. Ada perubahan fase nggak sekarang? Soalnya di Indonesia ada beberapa fase nih menurut gue ya. Enggak. Tapi ketika kita dibilang semi lockdown, kayak semua store juga pada tutup gitu. Semua store literally tutup. Nah, baru benar-benar buka tuh kayak 2 minggu yang lalu nih, toko-toko buka itu pun benar-benar dijaga gitu. Jadi yang masuk tuh cuman beberapa orang dan dibatasi, sangat dibatasi. Ini gue mau kasih lihat salah satu ini kayak lagi ngantri beli cheese ya, gue lihat, gue flip. Apa Ricis? Beli keju khas, keju. Ini jaraknya. Bread cheese. Ini gue udah kayak di alun-alunnya gitu. Ya. Ini Jadi ini katanya kayak kayak CFD lah kalau di Jakarta ya, di Indonesia. ya Itu semacam CFD lah. sehari seminggu atau gimana? Ini kan Sabtu ya. Seminggu dua kali. Minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau nggak salah hari Rabu sama hari Sabtu gitu. Di sini nggak, tuh ada yang nanya sih, di sana nggak diwajibkan pakai masker ya? Nggak. Di sini Nah nggak itu bisa diwajibkan ceritain pakai nggak deh? masker. Bisa ceritain nggak tuh yang dilarang dan tak yang dilarang lah istilahnya semi lockdown itu di sana terkait Yang masker juga. dilarang itu jadi kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul di rumah teman gitu atau di jalan nih, kalau gue jalan sendiri atau jalan berdua sama teman gue masih nggak apa-apa, cuman jaga jarak juga kalau misalkan jalan. Tapi ketika misalkan di jalan gue tiba-tiba ketemu satu orang dan ngumpul dalam jarak yang sangat dekat, ketemu Tugas. polisi, bisa kena denda. Hmm. Polisi sih banyak yang jaga sih sekarang di sini gitu. Ini Oke, ini akan sedikit hujan. Gue masuk ke mall ya. Mall juga buka di sini. Jadi gue akan kasih lihat mallnya itu jangan disamain kayak di Kokas ya, Bo, Karte. gitu. Kecil. Mallnya kecil banget, kayak cuman tenan juga nggak sampai 20 lah. Tapi kita bilangnya di sini mall. Kadang ya gue pengen lihat, lu harus ke Indonesia, lo lihat tuh Kokas kayak gimana. Yeah. Sometimes I really di sini tuh ya gitu lah. Oke. Gitu. Jadi masker gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini menurut gua ada beberapa fase. Gua nggak tahu sih, lu keep updated nggak sih sama Indonesia? Apa by sosmed aja? Seberapa keep updated? Gue update karena kebetulan gue setiap hari tuh baca berita di Indonesia kayak gimana. Ya, of course, all my family is in Indonesia gitu. Jadi setahu gue kayak yang pertama itu sebenarnya gini, Anies itu kecepatan untuk mau bikin lockdown segala macam gitu. While semua orang dan terakhir tuh setahu gue akhirnya nggak lockdown sih, kayak PSBB apa-apa gitu istilahnya. Tapi memang benar-benar di-lock banget gitu. Sebelumnya kan masih bisa tuh orang-orang keluar, masih oke lah. Orang di Cirebon pun gue sempat bikin ulasan gitu, kenapa orang-orang yang kayak buruh harian, kenapa mereka lebih milih untuk pulang mudik, karena kondisinya ya di Jakarta juga mereka mau ngapain gitu. Unfortunately banyak orang yang cuman mikirnya ya lu bisa menginfeksi orang-orang di kampung nih, padahal menurut gue nggak segampang itu sih gitu. Dan gimana ya gue sempat bikin ulasan itu juga sih, nggak kenapa segampang itu tertularnya orang-orang maksudnya. Iya, nggak segampang itu tertularnya dan kayak butuh ada waktu juga sih gitu. Ini gue udah masuk mall. Hujan ya? Iya, di luar hujan, tapi ya di dalam mall aman lah. Nggak terlalu hujan, juga nggak deras-deras banget, tapi dingin sih. Ya udah, Nado. Jadi gue mau, kalau sudut pandang gue ya di Indonesia nih, kita memang tahunya ada yang positif itu telat, bisa dibilang telat lah dibanding negara Asia Tenggara lain ya, atau yang sekitar kita, Australia juga. Akhirnya kan sempat ada yang tiba-tiba ada 2 orang tuh yang anak ibu di Depok ya kalau nggak salah, tahu akhirnya dia positif, terus akhirnya itu
gue yakin sih secara fakta memang pasti lebih early ya yang tertular, cuma yang baru ketahuan Ya, gue juga. tes positif gitu. Nah, gue Heeh. gue sempat lupa tuh ada istilah lockdown atau apa gitu ya di Indonesia sebelum PSBB ya. Ada Hmm. pokoknya beberapa kantor udah mulai menghentikan kegiatan, syuting-syuting diberhentikan, pokoknya rame-rame gitu udah di tempat dihentikan, dan itu menurut gue sebelum PSBB itu adalah fase yang lumayan membuat sepi loh. Jakarta sepi, daerah-daerah lain yang udah mulai kegiatan keramaian dihentikan gitu. Nah, malah Hmm. semenjak statusnya PSBB dari Jakarta, Tangerang, lalu daerah-daerah lain, malah cenderung rame dibanding fase yang sebelumnya. Orang-orang kok ada keluar, jadi istilahnya tanda kutip pada ngeyel gitu. Nah, tapi gue sih Hmm. netral-netral aja ya. Gue pikir orang punya kebutuhan. Ini sih udah bicara ini deh, orang udah kesulitan pendapatan, ada yang harus kerja harian kan, terus ya mungkin awam juga sama bahayanya corona misalnya. Jadi ya namanya Hmm. demi perut mungkin ya jalan juga. Apalagi mungkin udah sebulan setengah atau mau jalan 2 bulan nih ada istilahnya kegiatan banyak pembatasan begini. Bisa Hmm. bisa orang juga bakal berontak juga ya kalau masalah perut nih. Hmm. Iya, Jadi gue menurut gue setuju itu PSBB sih, ini Mbak. malah makin rame menurut gue. Jalan-jalan udah mulai macet lagi. Apalagi sekarang bulan puasa, ya namanya ngabuburit segala macem tuh ya rame lah. Oke. Kalau di Belanda memang kayak sebulan pertama tuh dari bulan Maret ke April ya, sampai end of April itu enggak sih, kayak pertengahan April itu benar-benar tertib banget, semuanya tutup. That's why I said kayak 2 minggu yang lalu baru tuh mall udah mulai buka gitu. Tapi memang kayak dibatasi untuk keluar. Orang-orang yang kerja kayak di apa? Kayak di store gitu juga sekarang udah pada buka. Kalau misalkan yang kerjanya kayak di kantoran masih work from home sih, setahu gue ya. Jadi Mm-mm. ya, tapi ini kayak misalkan ini aja, mall juga udah buka. Sebulan kemarin tuh udah nggak buka gitu. Terus tapi gue juga ngelihatnya gini, orang Belanda itu benar-benar update banget ya, update sama kondisi si corona ini. Nah, Mm. kita tuh setiap hari ada informasi kayak nih yang positifnya berapa orang, yang masuk ke rumah sakitnya berapa orang, yang meninggalnya berapa orang. Udah seminggu ini yield-nya tuh turun gitu. Mm-mm. Jadi yang positif juga udah di bawah 100 gitu, yang meninggalnya juga udah di bawah 100 juga. Dan Di rata-rata Indonesia yang juga udah meninggalnya itu di Indonesia juga mengalami fase itu sih, mulai menurun katanya. Diklaim hmm, begitu. Jadi mungkin seluruh dunia gue rasa relatif sama ya. iya, udah mulai menurun nih yield-nya gitu. Jadi menurut gue juga karena ketika yield-nya udah mulai turun, orang juga udah mulai tahu, kan untuk merubah habit itu kan setidaknya 28 hari ya. Nah, di saat fase itu tuh benar-benar yang kita keluar rumah, pas masuk ke rumah juga cuci tangan gitu, bersih-bersih gitu. Terus ya, to be honest, orang Belanda tuh kan agak-agak jorok ya, Bo. Ya di sini dingin gitu, lu nggak perlu mandi setiap hari. Emang lu di Jakarta gitu yang panas banget. Nah, tapi gue ngelihat nih, gue juga sempat tanya beberapa orang di sini ketika ada corona, ada sedikit perbedaan nggak dalam lu menjaga hygiene hidup lo sendiri gitu, diri lo sendiri. Dan mereka bilang, oh iya, gue sih sekarang berusaha untuk kayak gue mau apa? Gue keluar atau nggak keluar, sebelum tidur gue akan mandi. Seenggaknya gue mandi sehari sekali sebelum tidur gitu. Jadi waktu pas gue bener-bener tidur tuh gue bener-bener clean, bersih gitu. Dan setiap kali gue abis keluar dari rumah, gue pasti akan cuci tangan segala macem gitu. Oh, meskipun biaya air di sini kan tinggi banget ya gitu. Dan mereka tuh kayak, nggak apa-apa sih selama guenya sehat, it's okay gitu untuk bayar air yang lumayan mahal itu setiap bulan gitu. Itu sih yang berasa banget gitu. Tapi kalau di kota-kota besar ya kayak Amsterdam, Den Haag itu menurut gue sekarang sih udah kayak 70% 70% hidupnya udah mulai normal sih gitu. Oke. Kalau di Indonesia, Cuman yang lagi Oke, tambahin lu mau apa tadi, tanggung.
gue mau tambahin yang pasti yang udah pasti itu global recession gitu. Global recession-nya Resesi. kenapa? Karena degree of unemployment-nya bakalan tinggi gitu. Degree of unemployment tinggi, orang nggak akan punya pemasukan. Orang nggak punya pemasukan. Ketika orang nggak punya pemasukan, dia nggak mampu bayar, dia nggak mampu spending. Dan ketika dia nggak mampu spending, bisnis bakalan sedikit stuck gitu. Nah, bagusnya gue akan bilang di Belanda itu pemerintahnya udah punya apa ya, kayak sistem healthcare-nya udah jalan. Terus kayak mereka juga ngebantu on the entrepreneur. Terus kayak apa uh, warganya yang nggak yang kehilangan pekerjaan juga akan dibantu sama pemerintah. Meskipun butuh waktu nih, butuh proses gitu, tapi pemerintah akan bantu gitu. Itu sih. Yap, demikian di Yang sini gue juga pemerintah bantu dengan beberapa kebijakan. Walaupun ya biasalah penyakit di Indonesia nih kadang data by name by address kan berantakan ya. Bahkan di ibu kota sekalipun ya kadang nih misalnya turun dari hulu nih, dari pusat kita ambil contoh 1 juta rupiah buat per orang misalnya per bulan, nyampe ke bawahnya belum tentu angka yang sama atau belum tentu dapat juga gitu kalau datanya berantakan. Itu bakal bisa jadi problem banget kalau di situasi kayak begini. Tapi semoga sih semua upaya niat positifnya bisa selalu lancar dan juga bisa bertahan di pandemik ini. Semoga makin pulih deh. Sama-sama nih. Kalau di sini enaknya sistemnya tuh udah jalan, enggak? Jadi Yeah, gini, I believe so. gue kan hitungan, gue tuh sempat gini, gue kemarin tuh udah tinggal tanda tangan kontrak. Udah tinggal tanda tangan kontrak kerja, corona. Setelah itu blar, stop semua. Dan itu tuh kayak, wow, gue udah nggak ada duit nih gitu. Gue harus gimana? Kebetulan sebelumnya itu gue udah pernah kerja part time. Gue pernah kerja part time dan masih kerja part time juga ya. Lu tinggal di Belanda gitu yang biaya hidup juga tinggi banget gitu. Gue kerja part time, nah dari situ baru gue bisa ngajuin juga minta subsidi dari pemerintah. Nah di sini pengajuannya itu semuanya tuh udah online, udah by system gitu. Jadi gue tinggal ngisi formulir online segala macem. Terus saya lampirin juga bukti keuangan gue. Nah nanti pemerintah akan nge-review. Setelah di-review more or less 1 atau 3 mingguan ya. Setelah itu nanti uangnya itu akan dikirimkan langsung ke rekening gue gitu. Oke. Dikirimnya tuh langsung ke rekening, bukan ke bukan kayak kalau di Indonesia kan masih manual lah gitu. Kalau di sini tuh enggak. Investigasinya dari mana? Investigasinya itu nanti akan ada beberapa orang yang akan telepon gitu, akan ada beberapa orang juga yang akan interview. Tapi ketika interview mungkin lebih ke yang dia ngedatengin ke rumah, ngelihat kondisi rumah gue kayak gimana, that's it gitu. Dan ya itulah, sistemnya udah jalan, enaknya sistemnya udah jalan gitu. Jadi meskipun gue meskipun gue hitungannya expat, karena gue kemarin sempat bekerja, jadi gue masih eligible untuk dapat si subsidi, intinya gitu. Lu part time apa? Kalau Dion, gue part time di restoran. Gue part time di restoran, gue di kitchen karena kebetulan emak gue kan dulu sempat punya catering ya, gitu. Jadi kayak untuk preparing food gitu. Percaya deh sama gue, ketika lu tinggal di luar negeri, skill-skill itu tuh bener-bener ngebantu lo untuk bertahan hidup gitu. No matter ya, kayak gue punya title MBA gitu, tapi kalau nggak punya duit, kerjaan apapun selama halal jalanin gitu. Yang lu dan mau COVID ini benar. Yang lu bilang tadi yang lu bilang tadi mau tanda tangan kontrak itu bakal lanjut after pandemik ini. Nah, jadi gini, si perusahaan yang kemarin udah dealing sama gue itu tuh under government, gitu. Itu jadi waktu pas profesi mereka, lu bakal jadi apa itu? Lu lamar apa itu? Marketing communication specialist gitu. Tapi marketing communication specialist itu
itu salah satunya adalah ada risk management di situ gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di as title sih marketing communication specialist, tapi dari role-nya itu memang kayak government di sini udah tahu nih kayak ini COVID nih bakalan datang gitu kan bulan Maret ya. COVID bakalan datang. Kita tahu degree of unemployment itu apa ya? Jumlah pekerja yang nganggur itu Iya, akan tinggi iya. gitu. Ketika jumlah pengangguran tinggi, artinya pemerintah itu harus menstimulus. Nah, kebetulan di Belanda itu udah ada kayak apa ya? Pemerintahnya itu punya kayak BUMN gitu ya, kayak BUMN, dia itu ngebantu masyarakat yang nggak punya pekerjaan. Nah, gue tuh kerja di perusahaan itu under government yang mereka itu ngebantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Nah, gue di hire pada kemarin itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan nih. Mulai seret internetnya. Udah mulai sore kali ya. Mulai sore. Tes, tes, tes. Ya, oke. Tingginya orang yang nggak kerja dan gimana caranya untuk siapin nih resesi, sebelum resesi, pada saat resesi dan setelah resesi gitu. Jadi pemerintah sini tuh udah mikirin hal itu gitu, udah mikirin, duh nanti kalau seandainya banyak orang yang nganggur, artinya pemerintah akan ngasih subsidi yang akan ngeluarin subsidi yang tinggi nih buat masyarakat kan. Ketika subsidinya terlalu tinggi, artinya itu jadi beban pemerintah gitu. Nah, kenapa pemerintah bikin perusahaan, ada satu perusahaan yang ngebantu masyarakat? Karena akhirnya ketika masyarakatnya itu udah punya pekerjaan, artinya pemerintah itu nggak beban untuk subsidinya berkurang gitu. Gitu. Jadi intinya si perusahaan ini kemarin udah mempersiapkan untuk pada saat resesi dan setelah resesi gitu. Bukan resesi sih, gue harus bilang, kalau misalnya resesi takutnya gue salah. Tapi gue harus bilang pada saat pandemi dan setelah pandemi gitu. Mereka udah well Iya, prepare iya. sih kalau misalkan menurut. BTW sekarang kan lagi bulan puasa nih. Sekarang di Hmm. Indonesia jam 4 sore lewat 14 menit, 16.14 dah. Hmm. Lagi masa-masa ngabuburit nih, kita lagi ngobrol-ngobrol ngabuburit pinter. Di sana lagi jam berapa, Dek? Di sini, wait. Di sini tuh jam 11.14 siang. 11.14 siang. Di sana berasa nggak sih Hmm. mau bulan Ramadan? Enggak. Nggak sama sekali ya. Enggak sama sekali karena di sini masjid ada, cuman memang sekarang ditutup. Kalau tahun lalu masjid masih dibuka. Cuman masjidnya juga either Turkis atau Maroko gitu kan. Dua-duanya kalau misalkan pas lagi sholat gitu, either pakai bahasanya mereka, bahasa Turki atau bahasa Arab atau bahasa Maroko gitu ya, Ceramahnya ya atau maksudnya. bahasa Belanda, which is yang gue nggak ngerti gitu. Yang paling berasa itu gue gitu ndak. Iya, internet kita ternyata mulai seret nih. Dan Dua tadi gue ya, ya. mau boleh boleh ngulang itu sahur jam berapa, buka puasa jam berapa sekarang? Gue buka puasa tuh setiap hari sekitar jam 9-an. Jadi gue bablas 9 tuh, gue malam. nggak sahur lagi gitu. Iya, gue biasanya kayak tidur tuh jam 12-an gitu. Itu bener-bener kayak pas buka ya udah gue takjil dulu gitu, satu dua jam berikutnya baru gue makan gitu. Atau kalau misalnya gue memang udah bener-bener lapar, makan terus langsung tidur sampai pagi udah. Karena Sahur jam kalau berapa gue tadi lu bilang? jam 12-an atau ya udah pas buka sekalian Oh, sahur karena udah malam anyway gitu. 9 jam ya puasa dari jam 12 malam sampai jam 9 malam. Eh,
Enggak sih, dari jam, Salah, salah, kalau salah. itu sih tetap jam 6 12 ya, malam sampai jam 9 6 sampai malam jam ya? 9. Enggak sih, kalau misalkan hitungan normal sih dari jam jam 5 ya, jam 5.30 sampai jam 9 malam. Hitung aja tuh berapa. Oh, itu Udahlah, imsaknya gue jam makin tetap kurus jam intinya. 5.30. Tapi lu sahurnya jam 12 Imsaknya gitu. sekitar ya karena ngapain Hmm, juga gue kayak bangun bangun lagi gitu terus cuma buat makan terus udah gitu udah gitu. Enggak lah. oke. Di Belanda gampang nemuin nasi nggak? Sekalian gue ada yang komen. Gampang, gampang. Gampang banget. Karena kalau di Belanda itu negara di Eropa dengan populasi orang Indonesia paling banyak itu kan di Belanda gitu. Jadi meskipun kayak supermarket Belanda pun mereka ada satu section sendiri untuk makanan Asia gitu. Beras selalu ada gitu. Di sini beras 2 kilo itu sekitar 4 euro. 4 euro ya lu kali aja 17.000 itu 2 kilo. Nah gue tuh bisa makan beras 2 kilo tuh bisa 2 mingguan kali. 2 minggu 3 minggu karena jarang makan juga kan. Paling gampang ya udahlah beli roti aja. Lu selalu makan nasi atau udah terbiasa nggak makan nasi juga gitu sehari-hari? Udah terbiasa juga nggak makan nasi sih, tapi sebisa mungkin gue sehari makan nasi. Kalau enggak gue kangen makan nasi. Pokoknya gue tetap nasi itu kayak my everything lah. Termasuk yang Gitu. butuh Kalau sambal makan, juga nggak? kebetulan gue fobia sambal, jadi gue nggak makan sambal at all gitu. Oke. Tapi gue masih kayak semuanya kalau pedes cabenya diiris, gue masih oke. Tapi kalau misalkan cabenya ulek, gue udah nggak bisa. Gitu. Nah, apa ya? Makanan pun karena ya di Belanda kan kita nggak kadang-kadang nggak tahu juga ya ini halal atau enggak. Kalau Hmm. pas lagi hari-hari biasa sih udahlah aku kadang-kadang tutup mata aja gitu pas makan ya makan aja gitu tapi pas seenggaknya pas lagi lebaran ini gue masak sendiri satu lebih murah kedua kita juga tahu bahan-bahannya itu apa aja gitu jadi kalau misalkan mau tahu makanan apa yang kita makan better yang kita konsum ya Hmm. yang halal better beli sendiri masak sendiri itu poin yang mau gue sampaikan gitu tapi kalau misalnya dari segi harga jauh lah daripada beli daripada beli makanan jadi hitungannya gini lu dengan 10 euro lu bisa makan dengan sayuran segala macamnya itu bisa kalau gue dengan 10 euro tuh bisa 3 hari dengan masak sendiri ya Ya. kalau lu makan di luar 10 euro tuh ya udah sekali makan gitu Oke. Tadi gue mau nanya apa, lupa dah. Ngomongin makanan lagi. lagi puasa soalnya ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, lu waktu pas awal cabut ke Belanda, ada Hmm? ini nggak sih? Ada sebenarnya tujuannya cuma di Belanda berapa tahun? Terus apakah ada perubahan? Tadi lu bilang mau membuat better life kali ya tadi. Ada perubahan nggak sih? Perubahan mindset atau pemikiran nggak sih dari awal lu cabut ke Belanda? Gue as you know ya, gue orang yang gue gue selalu punya apa ya? Gue selalu tahu apa yang gue mau dalam hidup gitu dan gue tahu gue punya target-target tersendiri ketika gue ngejalaninnya gitu. For Hmm. instance, ketika gue sebelum 30 before I turn 30, gue tahu apa-apa aja yang jadi goal dalam hidup gue. Salah satunya adalah pindah ke negara lain, tinggal di negara tersebut. Uh, Tinggal benar-benar menetap di sini, living for good di sini, memang pilihan gue sih gitu. Dengan adanya pandemik ini justru oke, gue harus bilang bahwa kemarin gue baca satu artikel gitu. This is the worst time ever to find a job gitu. Especially in Europe dalam kurun waktu 70 tahun gitu. Hmm. Jadi kemarin sih sempat kepikiran untuk balik dulu ke Indonesia. Setelah itu baru balik lagi ke Belanda. Pas Tapi setelah pandemik gue ini. pikir-pikir, iya, tapi setelah gue pikir-pikir, ketika gue balik ke Indonesia pun will not make any difference gitu. Iya, iya. Yang yang sekarang justru planning gue adalah gue akan pindahnya ke kota besar. Gitu, gue akan pindah ke Amsterdam
karena opportunity gue untuk dapat pekerjaan itu lebih gede dibandingin di Limbe area. Limbe itu kayak provinsi. Sekarang gue tinggalnya di Limbe, provinsi Limbe itu di selatan. Di provinsi sini itu rata-rata orang-orangnya juga yang di-require bahasa Belandanya yang udah fluent gitu. Sedangkan gue masih beginner banget gitu. Gue ngerti orang ngomong apa, tapi gue agak sedikit susah untuk kayak nge-replay dalam bahasa Belanda. Kalau di kayak Den Haag, Amsterdam, atau kayak di Eindhoven, itu banyak multinational company gitu yang nggak require bahasa Belanda gitu. Dan menurut gue kalau seandainya memang that's the best buat gue adalah ya udah gue pindah nggak di Limburg lagi tapi langsung ke kota gede gitu, ke Amsterdam ya sama lah kayak di kayak Jakarta, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag gitu. Gue akan cari kerjanya ke sana gitu. Sambil nunggu si visa, searching visa gue nih, search years. Kita bilangnya Zukiar visa. Visa student gue bakalan selesai itu bulan Juli tahun ini. Setelah itu gue masih eligible untuk tinggal di sini selama 1 tahun gitu. Ya, let's see. Kalau gue sih pengennya memang living for good selamanya di sini sih gitu. Di Belanda. Dan dengan pandemik enggak, justru lebih menguatkan gue untuk tinggal di sini karena apa ya, sistem udah jalan di sini. Gitu. Iya memang. Ya begitulah. Kalau orang mungkin suruh milih sih pasti punya pilihan ya. Maksudnya kalau orang bisa memilih, pasti mencoba yang cara yang lebih baik. Di sana itu lu masih part time masih jalan nggak sih? Apa pas pandemi ini udah nggak jalan? Semuanya stop ketika pandemik itu semuanya stop. Ya gue akhirnya nggak kerja. Ya udah gue bener-bener kayak sekarang sambil nunggu juga si visa kerja gue keluar gitu, bukan visa kerja, visa Zukiar gue keluar gitu. Gue sekarang bener-bener di rumah nggak ngapa-ngapain, paling jalan-jalan keluar sebentar sambil apply. That's it. Itu yang paling apa ya? Paling bisa gue lakukan karena semua perusahaan juga tutup anyway. Dek, misal nih Dek, nih gue kan profesi di sini bergerak di bidang videografi ya. Misalnya gue punya ide gila, pengen ngikut ke Belanda nih. Gue pengen cari better life ke Belanda. Seberapa peluang orang bekerja bidang videografi sih di sana yang lu lihat? Industrinya ada nggak sih? Waduh, internetnya seret sih gue nih. Apply ke perusahaan-perusahaan yang fotografer, videografer, atau ketika lu mau kesini dan lu mau buka usaha lu sendiri, itu possible banget gitu. Selama pada saat lu buka, selama misalkan ya lu kan udah punya skill sendiri, lu mau bikin usaha sendiri gitu di Belanda. Selama lu datang ke sini, lu udah punya klien, lu bisa proof ke imigrasi kalau lu nggak akan terlunta-lunta di sini dan lu punya uang untuk bertahan dulu gitu, dan lu punya klien aman. Di sini bisa dibilang lumayan gampang kok gitu, lumayan gampang untuk migrants untuk datang ke sini gitu. Apalagi kalau lu punya skill gitu, karena memang sangat dibutuhkan gitu. Cuman gue lihat sih kayaknya dengan adanya pandemik ini pemerintahnya akan sedikit nge-reduce sih gitu, karena pemerintahnya pasti akan lebih mementingkan dulu warga negaranya. Dan menurut gue itu logik sih gitu. Yes. Oke. Dek, lu sebagai manusia nih Dek, lu tadi punya punya apa prinsip untuk mencari better life. Mungkin salah satu opsi lu adalah lu tidak tinggal di Indonesia. Gue sih nggak tahu ya lu masih mau tetap mempertahankan warga negara apa enggak rencananya ke depan. Itu sebenarnya ada ini nggak sih? Ada apa ya istilahnya? Kalau
bisa dibilang, gue sebut aja misalnya lu punya unek-unek apa sih sampai akhirnya lu mau cabut ke sana, tapi yang sifatnya ini ya, buat pesan-pesan secara universal juga ke kitanya. Lu punya mindset apa yang semoga bisa di-share, tentunya buat konstruktif, positif gitu. Ada nggak? Apa yang harus Kalau dirubah nih di kalau Indonesia mungkin kalau lu misalnya cabut gitu? sistem sih menurut gue. Jadi nggak gini, ada beberapa hal yang fundamental banget gitu. Pertama, open mindednya orang, tapi orang nggak bisa open minded kalau memang tingkat edukasinya rendah. Orang yang udah punya tingkat edukasi tinggi pun kadang-kadang logiknya nggak dipakai gitu. Apalagi bayangin orang yang punya degree aja kadang logiknya nggak dipakai, apalagi orang yang nggak punya degree dan nggak punya banyak perspektif gitu. Jadi kalau menurut gue uh, fundamental banget itu uh, education sih, sama open minded dulu orangnya gitu. I'm so sorry to say, tapi gue harus bilang bahwa apa ya, point of view agama itu sangat kental banget di Indonesia. Gue nggak bilang jelek, nggak. Which is satu sisi bagus, tapi di sisi lain juga menurut gue ketika lu terlalu terpaku pada satu hal itu, jadi lu menisdikan pemikiran-pemikiran yang lain. Itu yang menurut gue nggak open minded gitu. Kalau itu yang paling fundamental banget. Use your logic juga gitu. Terus kalau dari segi itu dari education ya, dari fundamentalnya banget, tingkat edukasinya, tingkat pendidikannya masih lumayan rendah. Terus logiknya agak sedikit, bukan logik sih, gue harus bilang bahwa point of view-nya juga agak sedikit nggak wide ya gitu, jadi agak sedikit narrow gitu. Selebihnya sistem. Karena kayak kalau seandainya orang pakai logik dan ngerti gitu, dia tuh nggak gampang terprovokasi gitu. Orang udah pakai logik dan dia tahu mana yang benar mana yang enggak, mereka akan lebih gampang untuk nurut, mereka akan lebih ngerti reason why-nya gitu. Nah, selebihnya sistem sih. Sistem pemerintahannya, karena ya gue harus akuin sih, pemerintah itu punya sistem yang lumayan sudah belum sudah, tapi sedang menuju baik gitu, sedang menuju ke sana. Cuman considering Indonesia tuh kompleks banget sih, mulai dari kita dari segi geografis juga kita lumayan besar gitu, dari segi populasi juga lumayan besar. Iya, Belanda cuma 17 juta, Indonesia 280 juta, pastinya beda. Di Belanda tingkat edukasinya juga orang yang mengenyam sampai college, sampai udah punya degree itu merata ya, hampir semuanya punya degree. Di Indonesia mungkin hanya beberapa persennya gitu. Jadi menurut gue itu sih, perbanyak open minded dulu orangnya, terus sistemnya diberesin gitu. Karena ketika lo sistemnya diberesin, ketika lo punya sistem, for instance ketika ngadepin pandemi kayak begini, gue harus bilang bahwa nggak ada satu negara pun yang siap ngadepin pandemik ini. Tapi bagusnya ketika negara udah punya sistem dan sistemnya itu berjalan dengan bagus, efeknya itu bisa dibilang keukur aja gitu. Itu gue. Iya. Berarti faktor pendidikan ya menurut lo yang jadi faktor besar juga tuh buat merubah bagaimana cara orang berpikir, logika, istilahnya bisa menghormati orang lain, misalnya punya perbedaan gitu. Terus banyaknya, bukan banyaknya, besarnya populasi, terus kompleksnya segala macamnya bisa disebut kompleks, luasnya wilayah, kepulauan, perbedaan suku, sosiologis, dan semacamnya itu kan memang kompleks banget. Gue rasa itu jadi faktor juga yang kontributif ke masalah kompleks itu juga. Nah,
kalau setuju. lu bisa nyeletukin sebenarnya apa yang baiknya pemerintah lakukan sih atau Indonesia lakukan misalnya buat jangka panjang buat apa ya mungkin ini pandemik bisa dijadiin pelajaran ada hikmah pasti ada hikmahnya di beberapa sisi itu bisa jadi Hmm. titik ini juga nggak sih titik apa tuh istilahnya pandemik ini buat apa sih jadi titik apa ya gue semoga lu nangkap nih. Duh, sebenarnya itu gue nangkep sih, Coba cuman coba gue harus bilang gue itu bukan negarawan. iya Gue iya nggak punya tapi kapasitas menurut logika lu positif, what to ya do gitu sisi what to do. positif. Hmm, kalau misalkan menurut gue apa ya? Eh, resesi nggak resesi, tapi pertumbuhan ekonomi pasti bakalan lemah banget. Kita harus tahu itu gitu. Kita harus ngerti, dan ini kita nggak bisa nge-blaming 1% gitu. In this case kayak kita nyalain pemerintah, enggak, karena kondisinya bukan cuma di Indonesia aja, di negara-negara yang lain pun pertumbuhan ekonomi akan sedikit slow. Paling cepat recover juga tahun depan menurut gue gitu. uh, Saat ini sih kalau misalkan gue bisa bilang, mungkin kita tuh jadi tahu bahwa apa ya, aduh gue nggak mau nyinggung ke masalah religion sebenarnya gitu. Cuman menurut gue bahwa kita tuh bisa menemukan Tuhan dimanapun kita berada gitu. Salah satunya itu. Dan kita harus tahu bahwa kita harus siap nih, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sedikit slow gitu. Jadi karena kita tahu pertumbuhan ekonomi akan sedikit slow, kita harus sudah siap kira-kira gimana nih caranya biar gue nggak terlalu berimbas gitu. Khususnya di Indonesia yang kayak misalkan mungkin subsidinya dari pemerintah juga akan, gue harus bilang karena ya it's kompleks lah ya kalau di Indonesia. Cuman ya itu sih, pertumbuhan ekonomi bakalan sedikit slow, jadi kita juga harus siap dengan kondisi itu gitu. Kita harus siap dengan beberapa planning buat diri kita sendiri sih gitu, ngadepin Iya, kondisi ini. iya, beberapa orang yang benar-benar tertekan situasi kayak gini sih sampai berubah profesi juga ada gitu. Ya pulang kampung itu mungkin yang lu bilang di awal tuh di Jakarta juga udah nggak ada pendapatan, misalnya di kota-kota mereka PHK, di PHK terus pulang kampung bahkan sampai yang berubah-berubah profesi. Dan gua nggak tahu lu denger apa enggak ya banyak di sini ya kasus-kasus misalnya orang-orang kurang mampu yang nggak dapat bantuan ada yang sampai meninggal itu ada gitu semoga sih di sisi lain ya kita coba menebalkan sisi positifnya di pandemik ini orang-orang menjadi seperti yang di Belanda tadi juga lu bilang menjadi lebih menjaga kebersihan mau itu disebut parno apa enggak terserah deh cuma itu ada sisi positif menurut gue menjaga kebersihan cuci tangan mandi segala macam itu karena buat diri sendiri lah kan kadang orang se-ekstrim-ekstrimnya makan pecel ayam juga nggak cuci tangan gitu nggak pakai sabun gitu habis Iya, ngerjain misalnya pekerja bangunan juga kadang makan gorengan yang nggak cuci tangan juga misalnya itu iya, jadi iya, iya, iya. buat kebersihan. Dan Hmm. terkait orang Indonesia yang tadi lu bilang kalau kita kaitkan dengan pendidikan, logika segala macam itu, memang sih di Indonesia faktor misalnya agama itu jadi faktor atau variabel kuat dalam dalam setiap mereka ngambil keputusan atau mindset mereka cara berpikir. Walaupun kan di agama gue ya ada istilah kebersihan sebagian dari iman, terus Hmm. itu pasti berhubungan juga tuh sama menjaga kebersihan. Lalu gue yakin di semua agama juga nilai-nilainya baik ya. Baik itu yang kita Hmm. Hmm. mencoba bertoleransi dengan perbedaan. Lalu um, gue takut terlalu dalam ngomong sih. Sama sih gue juga, apalagi kalau udah nyangkutnya ke masalah Stay religion tuh kan positif ya, stay sesuatu positif yang ya. Kita bukan mau jadi gue debat-debat juga negatif kok. setuju, setuju, setuju. Iya deh, jadi di Karena sini ya tuh itu tadi. kan gini, ada salah satu larangan juga di PSBB ini atau ya istilahnya lockdown ini nggak boleh
beribadah di rumah ibadah, baik itu Islam atau agama lain. Jadi beberapa ada yang, kalau di Kristen, beberapa teman Kristen gue ngelihat kayak ada yang juga ibadah online gitu, di streaming gitu ya kali ya. Mereka streaming. Kalau di Islam sendiri sebenarnya seharusnya menghindari di rumah ibadah, karena itu bersifat kerumunan katanya. Jadi tadi lu juga bilang kita bisa menemukan Tuhan di mana aja, jadi disarankan di rumah aja ibadahnya, dalam arti tidak berkerumun dengan orang-orang yang bukan keluarga kita serumah gitu misalnya. Nah di situ banyak yang diprotes deh sebenarnya di sini, karena logika mereka adalah uh, uh, dengernya positif aja ya. Nggak, kadang ada beberapa pihak yang logikanya adalah memversuskan antara menjalankan perintah Tuhan atau takut sama Tuhan atau takut sama corona gitu. Sebenarnya kan bukan apple to apple hal itu ya. Kalau kita beribadah niatnya ibadah kan di rumah atau di tempat terburuk sekalipun, kalau terpaksa, kalau niatnya baik ya gue rasa sama aja gitu. Itu yang sering terjadi masalah sosial banget di sini. Misalnya kan pemerintah ada yang di Jakarta kalau nggak salah mewajibkan kalau ada kerumunan atau yang apa termasuk di masjid tolong dilaporkan. Nah, beberapa waktu lalu tuh di Indonesia ada kasus melaporkan terus rumahnya didobrak-dobrak gitu sama warga. Gue baca Gara-gara beritanya. ya gitu-gitu, sampai terus masjid juga yang lagi statusnya dikunci sampai dipaksa naik pagar lah segala macam. Ya se ekstrim itu memperselisihkan tadi misalnya gue cuma takut sama Tuhan, nggak takut sama corona gitu. Tapi padahal kalau mereka tiba-tiba misalnya di masjid di kerumunan itu ada orang yang pingsan, mereka kabur juga gitu, takut corona. Ini bukan Islam aja ya, mungkin kalau misalnya agama lain atau apa yang kurang lebih bikin kerumunan, pasti ada semacam ada anekdot itu, kalau pingsan juga takut-takut juga gitu untuk nyamperin. Iya, iya. Di Belanda itu tadi sih, gue sih so far ya, mungkin karena gue juga nggak baca berita dalam bahasa Belanda gitu. Tapi so far gue sih setahu gue ketika si Rutte itu perdana menterinya udah bilang kita semi lockdown ya, bentar dan kita nggak mau. Kayaknya ada notif sekitar 10 detik lagi bakal putus ya, remaining.